아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 별만 보고 있어도 좋아 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔 난 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabat kuat Majaya Motor dimanapun anda berada, sehat selalu. Oke, ini saya mau jual mobil niaga ya, mobil kerja, namanya adalah Daihatsu Grand Max. Ini saya bawa mobil ini tahun 2014. Ini menurut saya kondisi blind fan yang seperti ini sudah cukup bagus, bahkan bisa dikatakan di atas rata-rata. Nah, kok saman komen motor rupane ngono kok. Nah, mobil kayak gitu kok kamu bilang bagus toh Mas. Nah, jadi kita lihatnya ini objeknya adalah si Grand Max blind fan ya. Jadi ini adalah Grand Max blind fan. Oke, yang nanti pertanyaan mendasar adalah pertama pajak, karena mobil seperti ini kita harus menghitung seberapa efisien, karena tujuan kita beli mobil ini adalah untuk bekerja ya. Jadi pertama pajak mobil ini 1.800.000 sekian, SWD ini 2.050.000 kalau nggak salah ya. Jadi pajaknya menurut saya cukup tinggi. Nah, kemudian ada kir setiap 6 bulan sekali. Ini pajak kita baru, mobil ini tangan pertama kalau lihat BPKB-nya dan fakturnya. Ya, mobil ini umumnya itu adalah bekasnya perusahaan. Jadi dari sisi dokumen itu teman-teman kalau dapat perusahaan itu berarti harus ada yang harus kalian perhatikan, ada surat bukti pelepasan hak dari perusahaan. Kemudian ada kwitansi berstempel pembelian berstempel perusahaan. Kok roto kunciku. Ini kuncinya. Jadi tidak ada remote, tidak ada apa-apa ya kuncinya ini. Oke. Jadi kalau teman-teman harus dapat tadi itu surat pelepasan hak dari perusahaan, kemudian kwitansi stempel dari perusahaan. Tapi mobil yang saya bawa ini posisi bukan dari perusahaan. Nah, gitu ya. Ini masih orang pribadi dari tangan pertamanya. Nah, tapi teman-teman cari yang begini itu sulit. Nah, umumnya juga dari perusahaan. Oke, sekarang kita lihat bodinya. Bodi depan. Nah, umumnya kalau kita lihat Grand Max itu pasti kaleng. Mobil seperti ini yang sudah dempulan tebel itu jarang. Banyak yang masih kaleng, tapi pewesok-pesok wes mesti pewesok-pesok boncel-bencal. Kalau kita cari ngorsil cat saya kira juga nggak perlu. Nah, karena yang penting api. Nah, yang penting pantas ngono. Karena ini adalah mobil tadi saya bilang untuk kerja. Beda kalau caman cari mobil beginian tujuannya untuk mejeng, untuk eksistensi brand perusahaan kamu dan sebagainya. Nah, kenapa mobil ini begini? Saya bilang cat itu juga kadang-kadang ya penting ya ndak. Cat itu ya penting untuk keindahan. Tapi kalian beli mobil begini itu adalah untuk usaha. Jadi banyak rata-rata Grand Max begini putih terus di branding stiker ya, di branding apa
stiker printing itu gitu untuk eksistensi, kalau bisa dibilang iklan berjalan usaha kalian gitu. Jadi ini masih kaleng. Kalau cat ini beberapa sudah colokan, beberapa ada yang masih bawaan. Nah, kerusakan yang awal pada mobil Grand Max ini apa ya, jarang sih. Mobil ini termasuk kuat. Kalau mesin sama dengan Avanza ya. Nanti tak jelaskan pelan-pelan aja. Untuk kaki ini rata-rata yang depan ini banyak bunyi gluduk itu. Tapi kalau tahu perbaikan juga nggak mahal, shockbreakernya juga nggak mahal, kaki-kakinya cukup bandel. Terus kalian jangan berharap mobil ini naikannya enak. Jadi naikannya kayak mentul-mentul apa ya, kayak bola basket yang kalian dribble itu loh. Nah, jadi naikannya tetap nggak enak. Gitu ya. Kalau kalian mau mencoba mobil ini naikannya lebih empuk, berarti kan mengurangi per atau gimana ya, cek lemas lah gampangannya. Nah, itu nanti akan berdampak pada muatannya yang kurang. Oke. Untuk harga, nah ini karena mobil ini dagangan saya jual. Mobil ini saya jual dengan harga 79 juta. Apa yang kalian dapat? Pajaknya baru bulan 2. Mobil ini sudah ada audio, sudah ada namanya apa itu? Audionya sudah Android. Kemudian sudah terpasang tambahan lagi yaitu AC dan posisinya dingin. Gitu ya. Audio, AC, posisinya dingin. Nah, kilometer mobil ini cukup low. Nah, bentar tak starter ya. Mobil ini kilometer baru 124.000. Nah, ini cukup low. Audio Android. Ini Android ya. Nah, jadi jangan tanya sudah USB, sudah apa, ini lengkap, itu Android. 9 in kalau nggak salah ukurannya. Jadi gitu. Untuk pajaknya tadi saya sebutkan nominalnya 2 juta, pajak hidup bulan 2. Untuk kir mobil ini kebetulan telat. Gitu. Asli nama pribadi. Tapi itu juga apa ya, itu hanya tambahan. Sekarang kita lihat dalam mobil. Kalau sudah pernah soro lah, jadi pernah capek, itu kalian lihat kalau Grand Max dalam. Nah, itu sama lihat door trim, dek pintu ini sama lihat. Ini salah satu kondisi terbaik. Nggak yang paling baik, tapi salah satu kondisi yang sangat baik. Untuk begini. Dalamnya nggak belepotan. Gitu ya. Nah, itu di pilar belakang itu yang atas itu ada rawatan. Nah, itu belakang. Nanti kita lihat apakah itu ketabrak atau gimana. Kayaknya kena pohon dari belakang. Nah, depan aman, atap-atap sini aman. Atap memang nggak ada plafonnya ya begini. Nah, namanya ini juga mobil kerja, plafonnya sebatas di sini. Oke ya. Kemudian ini lantai. Aduh, lim-liman lantai ini, Rek. Nah, ini kan juga bagus lantai-lantainya. Nip lem. Jadi door trimnya kondisinya begini itu sudah cukup bagus. Jadi saya lihat kemana-mana Grand Max itu kalau tak tengok dalam itu penyok-penyok wes. Karena memang niatnya mobil ini untuk muatan, bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Jok begini sudah cukup layak. Oke, pelan-pelan kita buka mesinnya. Bentar, tak bukakan mesin dulu. Tadi harus buka 1, 2, kemudian ini joknya dimundurkan. Sekarang kita buka begini, loh, beleng. Oke, nomor mesin. Seperti mobil-mobil yang bermesin agak tidur miring begini, bagian yang kena air di sini pasti akan terlihat lebih korosi. Nah, gitu ya. Bak transmisi masih sangat bagus, baut-bautnya juga masih segelan untuk bak transmisi. Untuk mesin-mesin juga bagus, ini throttle juga masih segelan, kabel-kabel segelan. Nah, gitu ya, itu stick oli, ini kompresor AC. Gitu, ini dinamo pengisian. Platnya tipis banget. Nah, kemudian sampan cek bawah sini. Nah, itu ya. Nah, nabraknya dari depan itu. Kalau depan bawah situ bagus berarti nggak nabrak. Ini ada sedikit membantu untuk para sopir. Ini adalah tempat air mineral, kemudian ini kena AC, berarti bisa dingin anginnya. Good ya, itu untuk tambahan untuk sopir.
begitu. Kalau dari atas mesin tampak sangat kering. Kita cek dari bawah. Oke, bak transmisi kering. Ada basah di bagian kiri sana. Itu kalter oli. Ya, kalter oli. Jadi mungkin kalau pas teman-teman beli mobil ini, kalau ganti oli sekalian nanti diganti sekalian pak kalternya. Untuk ban kondisi biasa, saya bilang jelek enggak, bagus juga enggak. Kondisi semuanya biasa, masih bisa dipakai gitu aja. Tapi kalau kalian larinya Jakarta Malang ya sebaiknya diganti baru. Nah, gitu ya. Ini bukaan kap mesin tadi. Sagaknya dari sini. Sebetulnya ini bukan kap mesin ya, tapi ya saya bilangnya kap mesin gitu. Ini karena di dalamnya tidak ada mesin. Jadi mesinnya di belakang tadi. Ini di dalam ini ada radiator, kondensor AC sama booster rem. Nah, sama ini untuk air wiper. Jadi ini untuk komponen pendingin. Dicek depan begini. Nah, nggak ada nabrak. Grand Max depan nyondol-nyondol itu kalau kalian cek kemana-mana wis biasa. Depannya nyondol-nyondol dikit-dikit gitu wis biasa. Pokok laka parah. Jadi sama lihat, karena mobil ini mobil kerja. Dan kilometer tadi saya bilang 124.000 itu sangat low. Kalau itu asli saya juga nggak jamin. Jadi saya ulangi lagi, saya juga nggak jamin ya. Tapi kalau lihat fisik setir, fisik dashboard, fisik joknya, kayaknya sih asli. Dan mobil ini juga nama pribadi, bukan apa perusahaan, gampangannya gitu. Nah, ini ada korosi-korosi kayak gini, wajar. Nah, lampu kusem. Nah, ini kalau mau bening harus diganti baru. Kalau ganti baru lampunya depan paling satu set sekitar 1 jutaan lah. Nah, tapi ya dibiarkan aja, wong mobil ini mobil kerja gitu ya. Tak ingatkan ya untuk para sopir. Nah, ini saya lihat Grand Max seperti ini, blind van itu sopirnya rata-rata anak muda. Kalau saya di tol, di Pantura, di mana itu numpak itu, tidak semua ya. Saya ulangi lagi, tidak semua. Saya hanya mengingatkan para drivernya, rata-rata anak muda. Kalau naik bawa mobil begini, jarang yang pelan. Tidak semua ya, tapi saya lihat jarang yang pelan. Mesti naik banter gitu, ngebut kayak dikejar apa gitu. Nggak tahu, mungkin dari perusahaan ada target atau gimana. Perlu kalian perhatikan, mobil ini sangat tipis. Ini kalau dites di Euro NCAP, jadi sertifikasi tentang keamanan uji tabrak, penyet loh penumpang ini, apa supir sama kernet di depan ini. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Tapi saya cuma mengingatkan. Bentar saya tutup dulu. Jadi saya cuma mengingatkan mas-mas yang bawa mobil begini, yang belum menikah, hati-hati. Nek nabrak awakmu gurung roh rasane enak sing tenanan ya. Ngono lho ya. Paling roh enak tuku kon aku. Guyon, tapi rata-rata begitu. Nek sing wis menikah hati-hati, anak istri menunggu di rumah. Target dari perusahaan ya target, tapi ya jangan mengorbankan keselamatan. Hati-hati. Semua itu ada perhitungannya. Kalau mobil seperti ini, kalau door penyet sampean. Jadi hati-hati. Saya ngomong begini karena sangat cinta pada teman-teman driver ini. Saya ini sering disalip, potong langsung gas, potong gas ini sering. Nah, ketika saya membayangkan pilar hanya setipis ini, bawah-bawah hanya begitu. Jadi keselamatan itu dipertaruhkan. Hati-hati ya untuk mas-mas ini yang jangan mengorbankan. Nah, mudah-mudahan nasihat saya ini bermanfaat, ada yang denger nanti mari alon-alon. Ya, untuk mesin ini sama dengan Avanza ya. Nah, itu pakal terbawah bocor, silahkan diganti kalau nggak mahal, spare partnya murah dan banyak. Untuk radiator, nah untuk ini selang radiator pengisian ini untuk angin-angin. Jadi kalau kalian ngisi radiator wajib ngangini. Kalau nggak ngangini mobil ini akan panas terus bunyi dodok 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 gitu radiator. Jadi harus, kalau nggak pernah bawa Grand Max nggak akan tahu itu. Jadi harus kalau ngisi angin radiator, ngisi air radiator harus ngangini. Seperti kalau teman-teman bawa truk yang elf macan ya, elf macan itu kalau nggak ngangini, sopir truk kalau nggak biasa bawa elf macan
rata-rata ngisi air malah mobilnya panas. Nah, seperti mobil Grand Max juga iya, Luxio juga iya. Jadi harus tahu, seperti mobil Eropa itu, BMW, Peugeot apa itu juga harus ngangini. Kalau tidak diangini nanti panas. Jadi gitu, untuk mesin rata-rata kasar, suara bunyinya rata-rata kasar, cek gitu. Seperti kalian bawa Cherry yang dulu, tapi tidak masalah, it's okay aja. Nah, untuk bahan bakar, untuk kelasnya blind fan ini termasuk yang irit juga. Nah, bisa 1 liternya bisa 13 kilo. Gitu ya. Untuk overall yang lain sama. Jadi untuk kalian cari part juga nggak ribet. Nah, yang paling sering rusak adalah sensor ini. Ini namanya O2 sensor knalpot yang sering cek engine nyala. Kalau O2 sensornya nyala jangan ditunda, harus diganti. Kalau nggak kalian ganti nanti dampaknya boros mobilnya. Jadi kalau O2 itu nggak kalian ganti, mobilnya boros. Jadi kalau cek engine nyala, O2 nya rusak, ganti. Nggak mahal, paling 600.000. Nah itu ya. Oke, untuk handle-handle pintu gini dicek kalau beli. Kalau dia agak susah bukanya, biasanya pernah keserempet. Jadi seperti Espas itu relnya ini kalau dia sudah keserempet, ditata agak sulit. Dia ini kalau kalian tata ini akan lemes. Jadi nggak bisa keras dan tahan lama gitu loh ya. Jadi ini kalau sudah totoan kena apalagi kena apinya tukang las, ini akan lemes. Jadi nanti buka tutupnya nggak iso presisi, nggak iso enak gitu. Jadi bledut gitu ya. Gitu. Nah, ini kan nahan. Kasih nahan, dibuka dulu baru gitu. Kemudian kalau ini nggak keropos ya bawahnya, tapi kalau kalian lihat kemana ada keropos-keropos sedikit ya bisa dimaklumi. Nah, untuk Grand Max blind fan dengan harga mungkin di bawah 80 juta dengan keadaan begini, saya rasa juga sudah cukup baik. Nah, ini saya agak setuju kalau mobil beginian kalian pembelian secara kredit. Nah, karena mobil ini untuk kerja itu masuk menurut saya, karena yang bayar adalah usaha kalian. Nah, jadi ini mungkin untuk kredit sih masih okay. Tapi kalau mobil-mobil pribadi itu konsumtif ya, kalau kredit ya eman lah. Nah, mending uangnya ditabung buat bisa beli yang lebih bagus lagi dengan cara menabung gitu. Tapi kalau mobil begini kan beda, ini untuk bisnis. Nah, gitu. Ini sedikit saran ya. Ini kaca, ini adalah plat. Jadi saya gini kan enggak apa-apa. Bukan kaca. Ini sudah ada tambahan kamera parkir. Nah, ini untuk handsbagnya, shockbreakernya masih bisa. Kalau toh nggak bisa, beli ini juga nggak mahal, paling sekitar 250.000. Ini DVD masih ada semua. Nah, belakang aman, pilar aman. Ini atas ini ada cacat sedikit di atas ini. Nah, jadi ini asumsi tadi saya mungkin yang sebagian sini pernah kebiuan pohon dikit yang atas ini, gitu ya. Untuk overall belakang gini ya, mobil ini kayaknya ada rawatannya bagian belakang, tapi dikit, artinya tidak bersampai ketabrak tronton gitu, enggak, wajar gitu loh. Jadi untuk yang keadaan begini untuk mobil kerja saya rasa sudah cukup baik. Nah, banyak sekali yang jauh lebih buruk daripada ini sangat banyak. Nah, jadi kita tolak ukurnya harus dengan teman-temannya ya. Nah, gitu saya kira sudah cukup. Nah, ini untuk velgnya, racingnya itu cuma 3. Nah, tapi saya juga nggak suka mobil beginian racing, enak pakai velg kaleng karena untuk durability ya. Nah, untuk muatan gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba jalan mobilnya, tapi tak beresin dulu joknya tadi. Start on. Nah, karena kita pakai mobil beginian harus pakai sabuk pengaman supaya aman. Tapi jangan percaya sama sabuk pengaman. Mobil ini tipis platnya. Tadi saya pesan tadi buat mas-mas driver. Bahaya. Ojo banter-banter tenan wis ngesakne awakmu aku ya.
Ya ditarget perusahaan ditarget, tapi yo jangan nyawa kita jadi taruhan lah, intinya gitu. Untuk setir dia tidak power steering, jadi ya rasa setir-setirannya kayak katana gitu, agak berat dikit lah, tapi tidak masalah. Untuk transmisi rata-rata sih enak. Suara gardan itu bunyi ketika atret, ketika R mundur itu suara gardan pasti bunyi. Nah, mobil ini kalau kalian muati di atas 1 ton masih worth it lah, masih kenceng. Cuma ya kalau bisa jangan sampai di atas 1 ton, karena kalau di atas 1 ton itu nanti pengeremannya juga kurang maksimal. Tapi ya itu terserah kalian sih, karena gini ya, namanya keselamatan, batas kecepatan dan sebagainya itu kadang-kadang ini klik, sebetulnya cluenya di sini. Semuanya itu sebetulnya bermuara pada yang namanya cuan. Nah, jadi kadang mobil beginian itu digawe sampai pegel mobilnya, sampai soro itu ya karena cuan. Jadi muatan kalau tidak segini nanti nggak nutut dan sebagainya, nanti biaya operasional bengkak waktu dan sebagainya, akhirnya teman-teman mengambil jalan pintas overload. Nah ini juga dilematik sih. Ya tidak masalah sih, itu terserah kalian. Cuma saya coba menyarankan ojo banter-banter, jangan terlalu ngebut. Wes itu saya itu prihatin banget lihat anak-anak muda, teman-teman yang masih tak lihat sopirnya itu umurnya masih di bawah saya, masih banyak yang bujang itu. Saya ngalami soalnya sering diselip. Apalagi yang knalpotnya belakang itu dikasih kayak suara turbonya kenter itu. Wah, duh aku. Cuit motong di depan saya gitu, mau ngebut mana. Ya Allah, aku mesti digoda opo aku. Nah, jadi gini ya, yang merasa seperti itu dikurangi. Saya ngomong gini sayang sama kalian. Eman. Nah, itu tok wes, tidak ada unsur lain. Saya itu senang lihat anak-anak muda mau bekerja di jalan, mau apa tuh saya senang. Saya dulu juga pekerja jalanan gitu. Tapi safety number one. Safety no kompromi, itu penting. Karena kita di jalan tuh carinya uang, tapi kalau membahayakan nyawa kita juga tujuannya apa gitu loh. Wes ngono tok wes, masalah awakmu tuku mobilku gak wis ora masalah iku. Yang penting aku dari kesempatan video ini saya cuma mau sebetulnya cluenya pengen mengingatkan anak-anak muda ini. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sholatnya dijaga. Nek belum bisa 5 waktu ya 4 waktu, nek belum bisa 4 waktu ya 3 waktu. Nek belum bisa ya pisan-pisano. Ojo blas. Nah, gitu loh. Yo pengennya sih jangkep ya, tapi nek urung iso ya apa maneh. Itu kan enggak bisa dipaksakan. Nah, nek iso situ ae. Wis gak iso 5 ya 4, gak iso 4 3 waktu. Nek gak iso situ ae ngono ya. Nah, kan kabeh ora iso mbok padane kaya Pak Ustad ngono. Oke, ngono wis, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.